Kejadian 48 ayat 1. Yakub memberkati Manasyeh dan Efraim. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasyeh dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu. Maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirmanlah kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Ayat 5. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu di Mesir, akulah yang mempunyai mereka. Akulah yang akan mempunyai Efraim dan Manasyeh, sama seperti Kubon dan Simeon. Amin. Ayat 6. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang punya. Tetapi dalam pembagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku, pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku, supaya aku berkati mereka. Ayat 10, adapun mata Israel telah kabur karena tuannya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Amin. Ayat 11. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Sebab itu Yusuf memegang mereka keduanya dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka keduanya kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Ayat 15, sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenek moyangku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah itu, sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Amin. Ayat 16. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. 17. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. 18. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian, ayahku,
Sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. 19. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu, ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. 20. Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu. Katanya, dengan menyebutkan nama mula orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukan Efraim daripada Manasye. Amin. Ayat 21, kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan tetap menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. 22, dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu, suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. 49, ayat 49, perkataan Yakub yang menghabiskan pada anak-anaknya. Ayat 1, kemudian Yakub memanggil anaknya berkata, datanglah, berkumpullah, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. 2, berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah pada Israel ayahmu. 3, Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Amin. Ayat 4, engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. 5. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. 6. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkarannya mereka telah memotong urat keting lembu. 7. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerakkan mereka di antara anak-anak Israel. 8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Amin. Ayat 9, Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai ia datang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ayat 11, ia akan menambahkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Ayat 12. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Ayat 13. Jebulan akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan berisi dengan Sidon. Amin. Amin. Ayat 14.
Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di api bebannya. 15. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu, maka disendengkan memikul lalu menjadi Roy. 16. Adapun dan ianya sebagai salah satu suku Israel. 17. Semoga dan berbeludak di Yuda sehingga punggungnya jatuh ke belakang. 18. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Amin. Ayat 19, Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. 20, Aser makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. 21, Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. 22, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. 23, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya. Amin. Ibu Martence ikut baca. Ibu Martence, di unmute kalau ikut baca. Lanjut ya, Ibu Sari. Baik. Ibu Sari Ayat ayat 24. Ayat 24. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Oleh Tuhan ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Tuhan yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi, ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang, ia membagi-bagi rampasannya. Ayat 28, itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya, dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Amin. Amin. Shalom. Kakak Rospita mau ikutan baca? Nanti bilang ya, tulis di chat kalau mau ikut baca. Baik, saya sambung. Kejadian 49 ayat 29. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu. 30, dalam gua yang di ladang Makpela, di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. 31, disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah, istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka, istrinya. 32, dan disitulah juga dikuburkan Lea, ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. 33, setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Amin. Lanjut Bu Julia. Kejadian 50. Lalu Yusuf merebahkan dirinya, mendekap muka ayahnya, serta menangisi dan mencium dia. Ayat 2. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib
yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Ayat 3. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikian lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Ayat 4. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, jika kiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Firaun. Ayat 5. Bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali. Amin. Ayat 6. Lalu berkatalah Firaun, pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga. Saudara-saudaranya dan seisi rumahnya, rumah ayahnya, hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Gozen. Ayat 9, baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Ayat 10, setelah mereka sampai ke Goren Haatat yang ada di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Amin. 11. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan melihat perkabungan di Goren Hartat itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang telah dipesankan kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia di tanah Kanaan, dan mereka menguburkannya dia di dalam gua di lada Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Ayat 15, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Amin. Ayat 16. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. 17. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Tuhan? Sebab memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Ayat 21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikian ia menghiburkan
mereka dan memenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf meninggal, ayat 23. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Ayat 23. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makir, anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. Ayat 24. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ayat 25. Sekalian aja ya Bu ya, tinggal 2 ayat. Iya Bu, langsung aja sampai Langsung aja ya. Ayat 25. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Maka waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ayat 25. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Amin. Baik, kita lanjut ke Matius 27. Silakan Ibu Ellen. Matius 27. Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ayat 1. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Amin. Amin. Ayat 6. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Ayat 7. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukak priuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Ayat 8. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Ayat 9. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Ayat 10. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Amin. Ayat 11, Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, engkaulah raja orang Yahudi. Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Ayat 12, tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Ayat 13, maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Ayat 14, tetapi ia tidak menjawab satu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Ayat 15, telah wali negeri untuk membebas hari raya itu atas pilihan orang banyak. Amin. Ayat 16,
Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bersama Yesus Barabas. 17. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. 19. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." 20. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Amin. Bu Martensi mau ikut baca? Kalau aduh. Oke, lanjut ya Bu Martensi ya, berarti Bu Sari. Saya nyimak dulu, Oh, Bu. ikut. Oke, Masih baik. ini baru pulang sakit. Oke, baik-baik. Berarti Bu Sari ya. Ya, ya, ya. 21. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras teriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Amin. Yesus diolok-olokkan 27. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulnya ke kepalanya. 31. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Amin. Yesus disalibkan, ayat 32. Ketika mereka berjalan di luar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kinere yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Ayat 33. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Ayat 34. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Ayat 35. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Ayat 36. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Ayat 37. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Amin. Ayat 38, bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Ayat 41, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia diselamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Amin. Ayat 43, ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jika Allah berkenan kepadanya. Karena itu
telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelahnya, demikian juga Yesus mati. Ayat 45, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain Sudah, Bu. berkata, "Jangan." Iya, makasih. Amin. 49, tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. 51, dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. 52, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. 53, dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Amin. Ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ini anak Allah. 55, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. 56, di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedus. Yesus dikuburkan. Ayat 57, menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ayat 58, ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Dan Yusuf mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Amin. Ayat 60, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. 61, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Kubur Yesus dijaga. 62, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. 63, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit." 64, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. 65,
Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Saya habiskan ya, Bu Joli. 66. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Amin. Amin. Matius 28. Kebangkitan Yesus. Ayat 1. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan mengulingkannya lalu duduk di atasnya. Ayat 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakainya putih bagaikan salju. Ayat 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Amin. Amin. Ayat 6. Ia tidak ada di sana sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ayat 7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Dusta Mahkamah Agama 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. 13. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." 14. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin. Aku ya, Bu. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita sudah selesai membaca ya, selesai Kejadian dan selesai Markus bersamaan. Selanjutnya kami serahkan waktu dan tempat. Matius. Ya, Matius ya, kok Markus. Selanjutnya kami serahkan waktu dan tempat untuk Ibu Sari untuk membantu kita membahas 5 bab yang sudah kita baca. Silakan Bu Sari. Baik Bu, terima kasih Bu Joli.
karena tadi Ibu Joli memberitahukan kepada aku, jadi aku mungkin hanya sedikit yang bisa aku sharing kepada teman-teman yang aku dapat dari pembacaan yang barusan, ya. Tetapi itu rasanya sangat mendalam karena kan kemarin ini aku pergi ke Israel, ya, ke Mesir, sehingga ini tidak hanya jadi sejarah yang kita baca pada malam hari ini, tapi itu betul-betul hidup, ya. Jadi aku pergi ke tempat-tempat itu dan merasakan bahwa firman Tuhan itu hidup, ya, karena ada tempat-tempatnya, gitu, ya. Nah, kalau dari kejadian tadi itu aku dapat menyimpulkannya, apa sih pesan ceritanya tentang Yusuf yang diceritakan tadi, ya. Nah, jadi kita mau melihat apa sih intisari cerita itu, ya. Nah, kita melihat dari pembacaan yang kita sudah lakukan, ya. Pertama, Yusuf itu tetap mengasihi walaupun dia tersakiti, ya. Dia dijual ke Mesir, ya, jadi budak, lalu ini oleh istri Potifar, dikhianat, ya. Tetapi Yusuf itu tidak marah ketika saudara-saudaranya datang, ya. Dia malah mengatakan bahwa Tuhanlah yang mengirim dia untuk terlebih dulu datang ke Mesir untuk mempersiapkan untuk kelanjutan hidup dari saudara-saudaranya, ya. Pertama, itu yang cukup sulit, ya, ketika disakiti, apakah masih bisa tetap mengasihi, ya. Mungkin kita sebagai manusia, kalau sudah disakiti, gue bisa-bisa nyakitin lebih lagi dari itu, ya kan? Tetapi kita belajar dari cerita Yusuf ini, ya, biarlah hal itu bisa kita hidupi, ya, bahwa kalau Yusuf dia bisa tetap mengasihi walaupun dia disakiti, ya, itu yang pertama. Yang kedua, Yusuf itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dia dijahatin, dia tidak membalas dengan kejahatan, bahkan dia membalas dengan segala kebaikan yang dia lakukan kepada saudara-saudaranya, ya. Terus ada ayat yang lain juga mencatat bahwa Yusuf itu tidak mendendam, ya, ketika ayahnya sudah meninggal. Saudara-saudaranya ketakutan, jangan-jangan nih Yusuf masih dendam nih sama kita. Ternyata Yusuf tidak menyimpan dendam, ya. Jadi hal yang harusnya sangat manusiawi, ya, orang disakiti, ya, dijahatin, harusnya sih memang dendam, tapi Yusuf bisa tidak mendendam, ya. Jadi dia tidak mempersalahkan saudara-saudaranya, ya, dan kita melihat bahwa hal itu yang terjadi pada ceritanya Yusuf ini. Ini kenyataan, ya, ini bukan cuma cerita, tapi itu kenyataan. Jadi supaya kita pun bisa belajar dari cerita ini, bukan hanya sekedar membaca cerita Alkitab dan sejarah, tetapi kita juga bisa mengambil intisari pelajaran dari cerita ini, ya. Selanjutnya itu kita melihat bahwa Yusuf itu memiliki kasih dan setia, ya. Nah, ini dikatakan bahwa Yusuf itu tetap memiliki kasih dan setia terhadap Yakub, ya. Dan inilah hal yang susah sekali ada di dalam kehidupan kita, karena kata Yesus pada waktu dia datang kembali, adakah kesetiaan, ya kan? Nah, inilah di Amsal 3 ayat 3 mengatakan, jangan tinggalkan kasih dan setia, kalungkanlah itu pada loh hatimu, ya. Jadi kita melihat itulah kira-kira intisari pelajaran dari ceritanya Yusuf itu sampai akhirnya Yusuf berakhir dan dia meninggal di Mesir. Itu yang pertama, ya. Nah,
Lalu selanjutnya saya juga melihat di sini apa sih tindakan Yakub itu yang berkesan dari ayahnya ya. Tadi kita lihat Yusuf dan sekarang kita lihat sebagai ayah apa yang dilakukan oleh Yakub ya. Nah, Yakub ini dia terlihat itu dikatakan di 46 ayat 1 mengatakan dia memberikan persembahan korban ya. Jadi sebagai ayah dia memberikan suatu teladan yang baik ya kepada anak-anaknya dalam ada masalah dia tetap memberikan korban persembahan buat Tuhan ya. Lalu dia memberkati Firaun malah waktu dia datang ke Mesir yang dia lakukan dia memberkati Firaun. Pada Firaun itu kan raja ya, tapi itu yang selalu dilakukannya ya. Kita pun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya harusnya biarlah di mulut kita pun selalu ada perkataan berkat ya, jangan selalu kita hanya mencela orang ya, mencari kejelekan orang atau ya segala yang jelek lah, tapi kita belajar di sini belajar untuk memberkati ya, dan dia pun memberkati Yusuf dan anak-anaknya ya. Setiap anak itu diberkati ya, bahkan dia memberikan warisan buat anak-anaknya ya, dan buat kita biar juga kita belajar seperti Yakub ya, biarlah kita selalu juga bisa memberikan korban persembahan buat Tuhan karena itu yang Tuhan mau dari kita ya, dan memberkati kepada siapapun yang kita jumpai ya, kita datang memberikan berkat. Mungkin banyak orang tidak ada orang maksudnya yang tidak punya masalah ya, tetapi ketika kita datang kita memberkati mereka, mendoakan mereka, itu contoh yang diberikan oleh Yakub ya, dan dia memberkati juga anak-anaknya. Begitu juga kita ya, mungkin jangan kita hanya bisa memaksa anak untuk memenuhi kewajiban-kewajiban ya. Nah, kita mungkin seringkali terlupa untuk bisa memberkati anak-anak kita. Dan yang terakhir itu dia memberikan warisan ya. Setiap anak itu diberikan warisan ya. Jadi buat kita jangan juga kita lupa warisan yang paling penting yaitu memberikan warisan iman ya. Apalagi semua kan di sini ibu-ibu ya. Tuhan melihat bahwa iman itu diwariskan oleh neneknya ya kepada Timotius, kepada mamahnya ya, jadi sampai kepada anaknya. Jadi jangan lupa memberikan warisan iman kepada anak-anak kita ya. Lalu selanjutnya saya juga mencatat di sini bahwa Tuhan itu konsisten dengan janjinya ya. Kalau di Kejadian 12 ayat 1-3 itu Tuhan memberkati Abraham ya, memberkati Abraham, dan kita melihat Tuhan meneruskan berkat itu juga kepada Yakub ya. Di 46 ayat 3-5 kita melihat Yakub itu diberkati Tuhan ya. Jadi kita melihat janji Tuhan itu diteruskan dari generasi ke generasi sampai generasi kita sekarang. Jadi percayalah Tuhan pun tetap konsisten untuk memberkati kita ya. Kalau Abraham dikatakan Tuhan memberkati Abraham ya, dan menjadi bangsa yang besar, lalu Tuhan bilang memberkati orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Jadi tetaplah bersukacita bahwa Tuhan tidak lupa sampai meneruskan segala janji itu sampai kepada kita saat ini. Itu kira-kira inti yang bisa saya baca dari ini tadi ya, pembacaan kita. Nah mungkin nih saya akan mengajukan pertanyaan kepada ibu-ibu nih yang ada di sini. Biar semua juga bisa ikut ngomong ya, Bu Epi. Ya. Teman-teman, jangan cuma saya aja.
ya. Saya 30. coba tanya sama teman-teman. Nah, berapa umur Yakub ketika dia meninggal? Ya, waktu kita baca tadi ada nggak yang nyatet atau yang nyantel? Berapa umur Pak Yakub itu ketika dia meninggal? Ayo, silahkan. Ada ibu yang ingat boleh menjawabnya. Waduh. Halo. Saya coba Ibu Sari. Iya. Iya, Itu Bella, terima kasih. ada di Kejadian 50 ayat yang terakhir 26. Kejadian 47 ayat 28. Bukan. Yakub Berapa atau tuh, Bu Yusuf? Yusuf 110 tahun, kalau Yakub belum ketahuan. Iya, benar Yusuf. Ada 47. Kejadian 47 ayat 28. Oh, Coba baca. 47 ya. Oh, 47. Oh. Iya, sedikit. Yusuf. Bukan Yakub. 147 ya? 147. Oh. Nah, betul. 100 hadiahnya nanti kita minta sama Ibu Joli ya. 147. Jadi aku bersyukur sama Tuhan, aku umurnya 72 sekarang. Sampai nggak ya? 100 aja belum cukup. 147 ya. Karena 130 ditambah 17 ya. Ketika dia ketemu Firaun, dia bilang umurnya 130, lalu dia 17 tahun lagi tinggal di Mesir. Lalu dia meninggal, jadi umurnya 147 ya. Nah, lalu saya mau nanya lagi. Di mana Yakub itu dikuburkan? Nah, itu tadi aku baca. Tadi udah kita baca kan? Iya, sudah. Di Bu Joli tadi yang baca. Aku ingat kok tiba-tiba ini ya. Di mana Makpela. sih? Di Iya, Makpela dekat Mamre. di mana? Mamre ya? Makpela. Gua Makpela dekat Mamre. Gua Makpela dekat Mamre. Di dekat Mamre. Mengapa catatan itu harus kita baca dengan baik ya? Kalau sekarang gua Makpela itu adanya di Hebron ya, di tanah Kanaan itu ya. Siapa lagi yang dikuburkan di sana? Abraham sama istrinya ya. Abraham. Sarah. Aku hanya ingat Abraham dan Sarah. Ishak dan Rahel, Lea, ya kan? Betul. Terus siapa lagi? Bentar. Yusuf. Itu aja. Enggak, maksud aku itu supaya kita belajar sejarah ini dan kita mengingatnya bahwa Abraham, kalau di saudara Muslim kita itu kan disebut dengan Nabi Ibrahim, ya. Itu kuburannya katanya kan itu papahnya sama papa Ishak sama papanya Ismail, ya kan? Jadi Abraham itu katanya dikubur di belakang Ka'bah. Nah, jadi kita jangan jadi bodoh, kita harus one step ahead, harus mengerti bahwa kita sudah baca sejarahnya. Dia tidak dikubur di Mekah, gitu loh. Betul. Dia di Bu Eti langsung jawab. Naik haji. Kok jadi deg-degan ya ditanya sama Bu Sari? Bu Sari baru pulang dari Mesir. Masih hangat nih, masih hangat. Istrinya dia Ishak. Iya, jadi masih hangat nih ceritanya. Ya. Nah, jadi kita harus bisa bilang, oh bukan, Abraham itu dikuburnya di Gua Makpela, ya kan, di Hebron, ya. Iya, Terus katanya, oh itu bukan makamnya Abraham, tapi jejak kakinya, karena dia dulu yang membangun Ka'bah itu, ya. Nah, coba pikir ya, ngapain Abraham kok ya kan, Yerusalem itu kan, Israel itu kan di atas, Mekah itu Saudi Arabia kan udah di bawah banget. Zaman dulu kan nggak ada mobil, ya kan?
Nah, bayangkan ngapain Abraham pergi bangun Ka'bah itu yang jauh sekali di Saudi Arabia. Nah, ini aku hanya mengajak teman-teman supaya pinter, karena aku kan ngajarin Islamologi ya. Jadi supaya kita bisa mematahkan ini mereka mengatakan bahwa itu kuburannya Abraham ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang umur berapa Yusuf meninggal? Tadi sudah ada yang jawab. 110. Ya, betul. 110. 110. Ya, di ayat 2. Jadi, Iya, 110. kira-kira Kejadian 50 yang terakhir, David, ayat yang Ayat terakhir. 22 ya, 110 iya, tahun. ayat 22. Ya, jadi itu lebih kurang ya ininya kesimpulan dari yang kita baca barusan ya, pasal 48 sampai 50. Nah, jadi yang perlu kita pelajari dari cerita Yusuf ini ya, mungkin aku garis bawahi kembali bahwa Yusuf itu gambarannya Yesus ya. Pertama itu kita harus mengasihi. Nah, itu pesannya Yesus di Matius 28 mengatakan bahwa Matius 22 ayat-ayat terakhir ya itu mengatakan kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa ragamu, dan kasihilah sesama manusia ya. Orang bisa enak bilang, oh aku mengasihi Tuhan kok. Nah, Tuhan nggak kelihatan, gampang untuk dibohongin ya. Nah, ukurannya apa? Mengasihi yang ada di samping. Love your neighbor. Apakah kita betul-betul bisa mengasihi semua yang terlihat ini? Itulah yang ukurannya. Apakah kita juga mengasihi Tuhan? Kalau kita bisa mengasihi yang ada di sekeliling kita, pasti kita bisa mengasihi Tuhan ya. Itu pesan pertama ya, untuk mengasihi. Yang kedua, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan yang ketiga, tidak mendendam ya. Bahkan dia mengampuni Yusuf ya kan. Jadi kita pun belajar untuk bisa mengampuni. Mengampuni ngomongnya gampang, tapi melupakan susah ya kan. Mau flush toilet aja kelihatan muka orang yang kita benci. Jadi melupakan itu susah. Untuk mengampuni ngomongnya gampang. Ya. Dan yang keempat itu jangan meninggalkan kasih dan setia. Ya. Jadi itu pesannya dari cerita Yusuf. Oke, Bu Joli masih ada waktu untuk melanjutkan ke Matius? Iya, silakan Bu. Jadi aku itu cuma mengambil hal-hal penting saja ya. Jadi kita membaca ini oke, kita tahu betapa Yesus itu berkorban banget buat kita, siapa kita ya. Oke, tapi saya hanya meng-highlight beberapa hal saja ya. Sebetulnya mengapa Yesus itu disalib ya? Itu Matius 27 ayat 18. Itu mungkin menggelitik di hati saya ya. Dia bilang karena iri hati. Dengki. Nah, dengki itu iri hati kan ya. Nah, betapa dampak iri hati itu sampai membunuh Yesus gitu ya. Jadi kita lihat mengapa kalau kita melihat dari kehidupan kita ya, mengapa orang bisa iri hati sih ya, kan firman Tuhan bilang jangan, tapi kenapa orang bisa iri hati? Nah, ini mungkin kalau kita memperhatikan ya, orang itu mungkin kurang bersyukur dengan apa yang dia dapat ya. Ada orang yang suka bersaing ya, dia nggak mau orang lain lebih dari dia ya. Jadi ada perasaan tidak senang melihat orang lebih berhasil dari kita ya, lebih dari kita ya. Ada perasaan takut gagal ya, tidak mau kalah, kita selalu fokus pada kelebihan orang lain, jadi tidak melihat kepada diri kita tetapi selalu membandingkan dengan orang lain ya. Jadi ini yang membakar hati orang-orang
sampai dia merasa dengki, ya, iri hati kepada Yesus. Yesus berjalan kemana saja, orang berteriak minta disembuhkan, ya. Bahkan ada yang yang bilang mau beli dong Yesus kesaktian itu, ya kan? Jadi Yesus itu diiri hatikan oleh orang Farisi, ahli Taurat dan orang Farisi itu, ya. Jadi biarlah kita belajar melihat, ya, jangan sampai kita memiliki iri hati. Mungkin hal kecil, tapi seringkali itu terjadi di dalam diri kita, ya. Kita merasa tersaingi oleh orang lain, ya. Harga diri kita tersinggung, ya. Kita seringkali, ya itu dia, nggak mau lebih, orang lain nggak boleh lebih dari kita, ya. Nah, seringkali kalau iri hati itu orang seringkali dampaknya menjadi stres, depresi, ya. Sekarang kan banyak sekali penyakit bukan karena virus, tapi karena masalah emosi, ya. Katanya penyakit kanker itu karena aliran darah tersendat, ya, kurang lancar. Jadi coba kita lihat apakah ada hal-hal yang membuat hal sehingga kita tidak bisa melihat orang lain lebih, ya, tidak bisa mengampuni, ya. Jadi stres, depresi itu karena akibat iri hati, ya, merusak hubungan sosial, ya, menurunkan produktivitas, terganggu persembahan pribadi kita, itu karena kita seringkali iri hati terhadap orang lain. Jadi kita belajar dari alasan tadi mengapa Yesus disalib, supaya kita bisa, ya, sekurang-kurangnya mengurangi lah. Untuk menjadi sempurna mungkin harus, ya, belajar untuk menjadi menghilangkan iri hati itu dari kita. Ya. Itu pertama. Yang kedua, yang saya catat di sini, apa sih pesan terakhir Yesus, ya, yang Yesus pesan kepada kita di Matius 28 ayat 19, Tuhan mau kita pergi melakukan penginjilan, ya. Penginjilan itu memberitakan kabar baik, ya, karena di Roma mengatakan, Roma 14, ya, bagaimana orang bisa berseru kepada Tuhan itu kalau dia tidak percaya, ya? Bagaimana mereka bisa percaya jika mereka tidak mendengar tentang Yesus itu? Bagaimana mereka bisa mendengar jika tidak ada yang memberitakan? Jadi memang ini merupakan tugas kita sebagai pesan Yesus, ya. Marilah kita memberikan diri untuk tidak takut untuk memberitakan tentang Injil itu kepada orang lain, ya. Saya mengajarkan Islamologi, memberitakan itu bukan membawa Alkitab kepada orang kaum Kedar, karena mereka kan nggak percaya kepada Alkitab. Jadi kita bawa Al-Quran, ya, karena kita bisa memperlihatkan ayat-ayat Al-Quran yang mendukung, misalnya membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, ya. Nanti itu pelajaran tersendiri lagi, karena ternyata memberitakan Injil itu sesuatu yang menyenangkan, ya. Kalau kita betul-betul menghidupi, mau menceritakan kepada orang lain tentang keselamatan, ya. Karena banyak orang di luar sana bertanya-tanya dan tidak mendapatkan jawaban. Ya, jadi biarlah kita menyediakan diri, oke Tuhan, aku mau. Ya, kalau kita bilang mau, pasti Tuhan yang mempersiapkan kita untuk jadi pemberita Injil. Ya, saya sudah seumur segini, saya bertekad sampai mati, saya akan tetap kerja untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Ya, nah yang ketiga, sesudah kita baca, apakah iman kita semakin besar? Ya, kita baca cerita tentang Yesus tadi, apa yang dampaknya ke kita? Apakah iman kita kepada Yesus itu betul-betul semakin mantap, gitu, ya? Nah, karena kemarin ini waktu
pergi ke Mesir, sesuatu hal yang masih berkesan di otak saya, itu kita dibawa pergi ke gereja sampah. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang sudah pernah pergi ke situ ya. Tapi saya ceritakan lagi, itu di gereja sampah itu ternyata dulu orang Mesir itu beragama Kristen, Kristen Koptik namanya. Nah, pada waktu Islam menguasai Mesir, rajanya bilang, ini orang Kristen bisa nggak buktikan bahwa kan kata Tuhanmu iman sebesar biji sesawi gunung pindah. Nah, sekarang buktikan kalau memang bisa gunung itu pindah, nanti saya ikut, katanya gitu. Nah, orang-orang Kristen yang 3.000 orang ini bingung gimana nih ya, apa yang harus kita lakukan? Lalu mereka mendengar ada suara yang mengatakan, pergi cari Simon. Simon itu duduk dekat jembatan, katanya gitu kan. Nah, waktu mereka pergi melihat memang ketemu Simon. Simon itu tukang sol sepatu. Dia disuruh memimpin orang Kristen. Apa yang harus dilakukan nih? Kalau enggak, kita dibunuh. Jadi mereka akan dibunuh oleh raja itu. Nah, dia bilang, aku nih nggak sekolah. Aku nih bukan pejabat. Tapi yang aku tahu, dia dipilih Tuhan itu karena dia itu tulus hatinya. Dia bilang, oke, saya hanya mau memimpin begini. Jadi mereka pakai bahasa Yunani mengatakan, ya Tuhanku, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Jadi mereka berkelompok rame-rame menghadap ke utara. Cuma bilang itu, ya Tuhan, kasihanilah kami. Lalu menghadap ke barat, bilang ya Tuhan, kasihanilah kami. Putar terus begitu, hanya itu. 3 hari mereka berdoa dan berpuasa. Doanya gampang, hanya bilang, Tuhan, kasihanilah kami. Dan hari yang ketiga, apa yang terjadi? Gunung tadi itu terjadi gempa bumi. Tadi aku juga membaca ayat ini ya, waktu Tuhan Yesus itu kan ada terjadi gempa bumi, ya kan? Nah, Tuhan bisa bekerja lewat itu, terjadi gempa bumi, itu gunung itu terangkat, dan itu katanya sinar matahari itu masuk di celah itu, terangkat, lalu itu gunung berpindah 3 kilometer, 3 kilometer kan jauh ya kan? Pindah 3 kilometer. Nah, raja itu bilang apa? Stop, aku percaya sekarang bahwa Tuhan kalian benar, ya. Nah, jadi pindahlah gunung itu dengan iman yang mereka betul-betul terpaksa karena mau dibunuh. Jadi Tuhan menyatakan, jadi iman sebesar biji sesawi gunung pindah itu betul-betul terjadi pada waktu itu. Dan raja itu ikut Tuhan Yesus, tapi karena dia dikejar, akhirnya dia lari pada gurun, dia terima Tuhan Yesus. Dan buat orang Kristen yang ada di sana, itu gunung ditatah jadi goa besar, ya. Di depannya itu dijadikan tempat pembuangan sampah oleh orang Mesir, sehingga kalau mau datang ke gereja itu harus lewatin sampah. Jadi kalau kita lihat sampah yang beronggok besar, banyak sekali, ya. Jadi bau banget. Tapi sampai hari ini di situ masih terjadi mujizat. Mujizat. Jadi orang datang ke sana pasti sembuh. Orang datang ke sana pasti pertolongan Tuhan turun. Bahkan katanya dari tembok itu suka kelihatan katanya seperti Ibu Maria yang keluar dari sana dan memberikan mujizat buat orang-orang yang datang. Jadi buat saya cerita tentang Yesus, oke, kita melihat bagaimana Yesus itu disiksa dan segala macam. Apakah itu menimbulkan iman yang besar kita kepada Dia? Ya, percaya betul akan firman-Nya, apa yang Dia katakan itu pasti jadi. Ya, jadi iman sebesar biji sesawi gunung pindah, dan dibuktikan bahwa betul gunung itu pindah. Ya, jadi buat saya, karena saya dari Muslim, buat saya itu sesuatu banget gitu loh. Tuhan itu betul-betul hidup dan Dia sampai hari ini masih tetap bekerja. Sehingga Dia bilang,
kita pun harus bekerja memberitakan tentang Dia kepada semua orang. Amin. Begitu ibu-ibu kira-kira yang saya bisa simpulkan dari cerita ini. Mudah-mudahan ibu-ibu nggak bosen dengar aku ngoceh-ngoceh ya. Tuhan memberkati. Aku serahkan Bu Joli. Ya, baik. Terima kasih Bu Sari atas sharingnya ya. Ibu-ibu, apakah ada yang mau menambahkan atau kita sebenarnya sudah cukup jelas ya dari penjelasan Bu Sari ya? Ada yang mau Jelas, Bu. menambahkan, Kak? Mungkin ibu-ibu lain ada yang mau menambahkan? Coba Bu Pita? bukan mau nambah, Bu. Cuma Iya. mau nambah, cuma mau ini. Tadi kan Ibu Sari bilang pertama iri hati gitu ya. Saya pikir untuk apa ya, mengantisipasi itu kayaknya rendah hati. Kalau kita sudah rendah hati, semua itu dapat terhapus, semua itu dapat kita atasi. Itu Bu Jol, itu aja saya mau katakan, Bu. Terima kasih. Betul. Ya. Lawannya Betul iri sekali. hati, kerendahan hati. Terima kasih ya Bu Pita. Ada ibu-ibu lain sebelum kita tutup di dalam doa? Baik ya, rasanya kita sudah jelas atas apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sari tadi ya, sudah ada kesimpulannya luar biasa ya dari kejadian mengenai mengasihi walau tersakiti, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak mendam dan memiliki kasih yang setia. Dan yang paling penting tadi adalah amanah agung kita melakukan penginjilan ya di Matius 29 ayat 19. Nah, sebelum melakukan amanah agung Berapa, itu Bu? kita ya Matius 29 nggak ada lagi. Matius 28 ayat 19. Ya ampun keseleo. Matius 28 ayat 19 ya amanah agung untuk melakukan penginjilan. Tetapi sebelum melakukan penginjilan yang pasti kita harus patah-patahkan tuh kalau kita masih punya iri hati ya. Kita memiliki kerendahan hati ya. Jadi ketika kita melakukan penginjilan juga itu selaras ya apa yang tingkah laku kita dan apa yang mau kita saksikan kepada orang-orang dalam rangka penginjilan ini. Baik ibu-ibu, Ibu Nurbaya ini kita sudah mau bubar, Bu Nurbaya baru muncul. Baik, nggak apa-apa ibu-ibu, kita sudah selesai. Kita akan berdoa tutup ya. Luar biasa sudah membaca dan menyelesaikan 2 pasal, 1 perjanjian lama Kejadian dan 1 perjanjian baru di Matius. Ini luar biasa kita sudah selesai 2 pasal. Baik ibu-ibu, kita akan tutup di dalam doa. Saya akan pandu doa tutup kita malam ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada malam hari ini Tuhan sudah selesai kami membaca firman-Mu di Kejadian 48 dan 50 serta Matius 27 dan 28. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Tanpa kami menyadari tiba-tiba kami sudah selesai saja membaca firman-Mu di perjanjian lama dan di perjanjian baru 2 pasal. Kami mengucap syukur juga Tuhan bahwa hari ini Tuhan kami belajar dari pribadi Yusuf. Jadikan kami Tuhan Yusuf-Yusuf-Mu Bapa, Yusuf yang kami bisa mengasihi ketika kami tersakiti. Kami bisa membalas kejahatan Tuhan. Kami bisa membalas orang yang melakukan kejahatan kepada kami dengan kebaikan. Kami memiliki hati yang tidak mendendam, dan kami memiliki kasih dan setia-Mu. Mampukan kami Tuhan menjadi Yusuf-Mu. Demikian juga Tuhan mampukan kami menjadi Yakub yang menjadi orang tua seperti Yakub yang mampu memberi teladan dan warisan rohani kepada anak-anaknya ya Tuhan. Mampukan kami juga bisa memberkati siapapun mereka, orang-orang teman-teman kami, siapapun Tuhan, dengan hati yang benar-benar tulus, bukan ada udang di balik batu, tetapi memang memberkati karena datangnya dari dalam Tuhan. Mampukan kami Tuhan agar kami mampu Tuhan menjadi orang tua seperti halnya Yakub ya Bapa. Demikian juga Tuhan mampukan kami Tuhan untuk mematahkan hal-hal yang tidak baik dari diri kami. Jika kami memiliki iri hati yang tanpa kami sadari itu muncul karena iri hati dengan teman kami kurang bersyukur, kami tidak bisa melihat orang lain lebih berhasil daripada kami membandingkan kami dengan orang lain. Semua Tuhan kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk memiliki hati yang bersyukur Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk terus bisa Tuhan seperti badi Tuhan, semakin bersih tetapi semakin merunduk, memiliki kerendahan hati. Dan yang paling penting Tuhan, mampukan kami juga Tuhan bisa menjadi
penginjil-penginjil-Mu Tuhan, melalui kesaksian-kesaksian hidup kami, bagaimana Tuhan karya-Mu Tuhan bekerja di dalam hidup kami, seperti amanat agung-Mu Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami luar biasa terberkati, dan mampukan kami Tuhan agar apa yang kami dapat hari ini Tuhan bukan hanya didengar lalu hilang begitu saja, tetapi kami imani dan kami hidupi Tuhan. Mampukan kami ya Bapa, dan kami biarlah Tuhan itu semua Tuhan, Roh Kudus-Mu yang kuat itu Tuhan, yang memampukan kami untuk bisa menghidupi apa yang kami dapat pada malam hari ini. Bapa, kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk ibu-ibu yang mengalami kelemahan tubuh, terutama Ibu Aprian ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa suplai surga-Mu Tuhan berlimpah ya Bapa. Kau berikan kepada Ibu Aprian Bapa, sehingga apa yang menjadi sakit penyakitnya itu Tuhan, itu bisa dihancurkan, dipatahkan, dan digantikan dengan suplai surga yang baru ya Bapa. Kami percaya Tuhan Mazmur 23 itu tergenapi di dalam Ibu Aprian ya Bapa. Tuhan adalah gembala Ibu Aprian tidak akan kekurangan ya Bapa. Engkau mengurapi Ibu Aprian dengan minyak-Mu, dan pialanya Tuhan penuh melimpah. Engkau yang menjaga Ibu Aprian ya Bapa. Kami percaya Bapa, bilur-bilur darah Yesus menutup bungkus Ibu Aprian ya Bapa. Segala upaya yang saat ini sedang dilakukan kami percaya Tuhan, treatment untuk mengatasi kanker payudara stadium 3 itu Tuhan, itu berjalan dengan mulus, dan kami percaya dengan kesabaran, dengan kepasrahan kepada Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan dan mukjizat Tuhan, Ibu Aprian akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk semua ibu-ibu lain ya Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh yang lain yang kami tidak dapat sebut satu persatu, biarlah Tuhan juga menutup bungkus mereka Tuhan, dan Tuhan juga menggantikan Tuhan, memberikan Tuhan suplai surga-Mu kepada mereka Tuhan, agar yang segala sakit penyakit itu juga Tuhan dapat disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, sebentar kami akan istirahat. Kami mengundang malaikat kudus-Mu untuk menjaga kami pada saat kami tidur di kiri, kanan, depan, belakang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dipatahkan semua kuasa-kuasa gelap, orang-orang jahat, pikiran-pikiran yang tidak benar, itu kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pada saat kami tidur Tuhan, segala kelelahan kami itu sudah dilepaskan dan ditarik, sehingga ketika besok bangun pagi hari, kami bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Amin ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat